Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Nah, di pagi ini ya, tepatnya siang ini di hari Kamis ini, kita baru dapat berita guys bahwa ada video di mana seorang aktor Inggris yang namanya adalah Jason Statham. Yang tahu aktor ini, dia adalah pemain bintang guys ya. Jadi dia adalah pemain film ya, bintang film yang bermain di film-film action. Nah, dia ini guys, aduh, kita salut sekali guys. Kita respect sama Bang Jason Statham ini. Dia sangat mendukung Palestina karena rasa kemanusiaan. Kita yakin, saya nggak tahu apa agama Bang ini ya. Nanti kita akan cari tahu apa agama dia. Tapi maksudnya gini guys ya, itu bukti bahwa sebenarnya orang-orang itu hanya cukup butuh rasa kemanusiaan untuk mendukung Palestina. Anda tidak perlu beragama Islam, nggak perlu ya. Apapun agama Anda, kalau Anda punya rasa kemanusiaan, Anda akan pasti dukung Palestina dibandingkan dukung Israel. Karena betapa kejamnya Israel memperlakukan Palestina kan. Seperti mereka mengurung Gaza, mereka menjajah Palestina. Ya dulu tidak ada Israel itu dulu tuh. Jadi guys ya, yang ada tuh Palestina guys. Jadi Israel itu yang berpencar di mana-mana tuh tiba-tiba datang dan menjajah Palestina, ya kan? Yang mana Palestina itu diberikan oleh Inggris. Jadi dulu itu Palestina itu kan dijajah oleh Inggris. Lalu Inggris memberikan atas kesepakatan ya, karena orang-orang Israel ini kaya-kaya. Jadi Inggris itu karena dia mendapatkan bantuan dari Israel, orang-orang Israel ini, Zionis ini, akhirnya Palestina itu diberikanlah tanah itu ke orang-orang Zionis ini. Lalu mereka awal itu membeli, akhirnya mereka menjajah dan menguasai gitu kan. Nah, jadi Jason ini tertangkap kamera ya, kayaknya sengaja direkam oleh tetangganya. Nggak tahu nih tetangganya apakah mungkin mau videokan itu karena dia kagum, entah tetangga ini memang punya rasa kemanusiaan yang sama besar seperti Jason Statham, atau mungkin tetangga ini pengen ngasih tahu, lihat tuh Jason, ya kan, dia kok bisa dukung Palestina. Kita nggak tahu motifnya guys, ya kan. Yang penting itu ambil ada video itu, kita tahu akhirnya. Jadi Jason Statham ini ya, itu bahkan dia tuh dijuluki botak gila guys, itu kan saking, karena film-filmnya itu ada, kalau Anda pernah nonton saya pernah nonton beberapa filmnya, itu memang aksi-aksinya sangat gila gitu guys. Makanya orang ada nyebut ini sebagai botak gila gitu kan julukannya. Memang aksinya tuh guys luar biasa gitu kan. Jadi ya apalah, kalau Anda lihat artis-artis kayak Jet Li, kayak siapa itu sekelas itu gitu loh. Jadi aksinya tuh sangat brutal dan sangat mengagumkan gitu guys. Jadi memang beliau ini tentu kita yakin dia di sini dia karena dia adalah berlatih kungfu, kickboxing, karate dan silat di masa mudanya. Nanti kita akan bacakan profilnya guys. Karena ini bentuk apresiasi kita, terutama saya untuk orang-orang seperti ini yang dia bukan beragama Islam tapi dia tuh mendukung kemanusiaan, ya kan, mendukung Palestina guys. Dengan dia tuh di kamera tuh dia terlihat bahwa dia tuh memasang bendera Palestina di kap mobil mewahnya. Ingat ya, bukan mobil apa-apa tapi mobil mewah. Karena memang orang-orang ini kan orang-orang kaya, guys. Jadi bintang film terkenal, artis terkenal, dia tuh punya barang-barang mewah. Dia meletakkan bendera Palestina di kap mobilnya dan bahkan spionnya dipasangi flyer Palestina. Dan itu saya nggak tahu itu daerah Inggris atau Amerika ya, kejadian itu ya, perekaman itu. Nah itu kan nanti namanya nantang polisi, karena kalau dipakai di mobil tuh ke jalan, otomatis kan di jalan tuh kan nanti ada polisi guys, polisi lalu lintas atau polisi apapun itu kan. Dan itu bukan terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin orang udah malum, Indonesia kan pendukung Palestina, Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Tapi ini terjadi di negara guys, non Muslim guys, entah di Inggris atau Amerika. Itu saya yakin itu polisinya pasti panas itu. Kalau polisinya nggak punya rasa kemanusiaan ya, tapi polisinya punya rasa kemanusiaan dia kan senang dan mendukung. Oh, Bapak Jason Statham ini atau Bang Jason Statham ini orangnya sangat peduli dengan kemanusiaan gitu kan. Tapi kalau orang-orang itu memang antek-antek Amerika ya, memang orang-orang itu yang memang mendukung Israel, yang nggak peduli sama kemanusiaan, yang kerjanya suka membantai, nah itu pasti akan mempermasalahkan gitu kan. Nah, tapi kalau polisi-polisi yang memang punya rasa kemanusiaan, dia akan salut bahkan kan, ini orang bukan Muslim ya kan, tapi karena rasa kemanusiaan gede besar dia melakukan hal itu. Nah sekarang kita sebagai apresiasi kita, jadi gini guys ya, sebenarnya kita tuh bisa lah berbuat ini
beliau ini memberi kita inspirasi bahwa kita tuh bisa berbuat seperti itu. Nah, memang dampaknya ya kotel efek itu akan dirasakan ketika yang melakukannya adalah orang-orang kayak Jason Statham, orang-orang figur terkenal dan beragama non muslim pula gitu kan. Jadi orang non muslim aja peduli. Coba orang non muslim aja berbangsa apa yang tinggal yang merupakan warga negara dari negara non muslim, ya kan, bukan Islam, dia peduli loh kepada Palestina. Masa kita di Indonesia tidak? Kita di negara muslim tidak, kita sebagai muslim tidak. Makanya aneh ada orang-orang yang mengatakan bahwa ngapain usus Palestina, ngapain kita ngurus kita sendiri. Ini aja Anda kalah loh sama Jason Statham pemikirannya gitu kan. Ini bukan masalah negara kita, ini masalah kemanusiaan. Siapapun manusia di muka bumi ini itu saudara kita. Jadi ketika saudara kita itu dizolimi, dijajah, ya kita wajib peduli sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Nggak peduli karena kemanusiaan itu tidak peduli lintas negara, tidak peduli lintas wilayah. Siapapun di dunia ini, bahkan di Afrika sekalipun, di Amerika sekalipun, kalau ada ditindas, seperti waktu itu ada kulit hitam di Amerika itu ditindas itu kan, nah kita bela guys, itu namanya orang yang punya kemanusiaan. Jadi tidak memandang agama, suku, ras, negara. Makanya aneh kalau ada orang-orang mengatakan, ngapain ngurus Palestina, Indonesia aja belum beres. Ya kita urus duluannya, Indonesia kita urus, Palestina kita urus. Nah cara saya misalnya kayak buat konten, saya kritik itu, di Indonesia saya kritik kebijakan apa semuanya. Juga di luar negeri juga kita lakukan seperti itu. Jadi nggak mandang suku, wilayah, agama segala macam guys. Kita tuh rasa kemanusiaan di sini yang dikedepankan, yang seperti dicontohkan oleh Yesus. Nah sekarang kita akan cek ini siapa sih mungkin ada yang belum kenal ya, dan saya pun saya sempat nonton beberapa filmnya, tapi saya memang tidak fansnya. Dalam artian saya itu tentu tidak seperti saya tuh kan sukanya Leonardo DiCaprio. Nah, saya itu tidak detail mengetahui, makanya kita sama-sama belajar siapa sih dia gitu. Jadi kita harus mempromosikan, atau kita tuh harus tahu lah orang-orang kayak ini guys. Jadi kita harus punya referensi bahwa kita harus mengagumi orang-orang yang punya rasa kemanusiaan seperti ini gitu. Karena kita harus bantu mempersebarluaskan profilnya agar pengaruhnya lebih terasa lagi. Sehingga orang kenal semuanya sama dia gitu kan. Yang belum kenal, ya orang pasti banyak kenal dia, tapi tentu ada yang belum kenal juga gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang kayak ini, ya kan udah non muslim, bukan negara tinggal negara Islam pula, bukan warga negara Islam, bahkan dia warga negara yang kayaknya itu memusuhi Palestina gitu kan, dan mendukung Israel. Nah, itu harus kita dukung guys. Jadi agar pesannya sampai. Nah, video ini salah satu bentuk cara saya atau cara kita untuk agar pesannya sampai, yaitu dengan memviralkan dia yang sudah viral gitu kan. Jadi nggak belum viralkan, tapi kita sebarkan lah gitu guys, berita-berita gini. Jadi biar orang tuh terinspirasi dan malu gitu kan. Anda kok kalah? Anda Muslim Indonesia tapi kalah sama orang-orang seperti Jason Statham. Di mana rasa kemanusiaan Anda gitu kan? Nah, jadi Jason Statham itu lahir tanggal 26 Juli tahun 1967. Berarti kalau 26 Juli 1967 umurnya ada berapa sekarang ya? Kira-kira umurnya tuh kalau 67 itu umurnya sekarang sudah, kalau 70 udah 3 tahun. 80, 90, 2020. Oh, berarti umurnya guys udah 50 berapa ya? 56 tahun guys umurnya kayak gitu guys. Jadi abang ini umurnya udah 56 tahun. Dia adalah seorang aktor Inggris. Jadi dia tuh berperan sebagai anti-hero ya. Jadi dia tuh lebih sering berperan sebagai anti-hero, dalam artian sebagai musuh guys ya. Jadi lawannya hero. Jadi dia tuh berperan bukan sebagai anak muda, tapi sebagai sebagai antagonis lah gitu ibaratnya gitu kan. Dia dikenal karena action thriller film dan yang digambarkan sebagai orang yang tangguh. Dia dapat ditebus ya, dan karakter yang yang tangguh lah gitu guys ibaratnya guys. Nah, Statham ini ya mulai berlatih kungfu. Jadi guys, dia pandai kungfu guys. Juga dia karate ya, kungfu, karate, kickboxing. Wah, ini lengkap nih guys, dan silat bahkan guys. Waduh, ini silat ini keren juga nih. Berarti dia bisa kungfu, kickboxing, karate, dan silat. Di masa mudanya sambil bekerja di warung-warung pasar lokal. Oh, ternyata beliau ini dulu tuh kerjanya di warung-warung pasar lokal guys. Jadi kayak kita di Indonesia ini mungkin kayak pasar lokal, kayak pasar apa gitu, situ ada warung gitu kan. Nah, misalnya kayak di tempat saya adalah misalnya pasar
Anggaplah dekat saya ini ada pasar Pagi Aringka, di situ ada warung-warung, nah situ dia kerja guys. Nah kayak gitu ya ibaratnya kan. Nah dia hobinya adalah sepak bola dan loncat indah. Jadi kalau sepak loncat indah tuh mungkin yang kayak di kolam renang itu ya, loncat indah. Jadi loncat yang memperagakan GG indah sebelum dia masuk ke dalam air gitu kan. Juga sepak bola kan. Dia adalah anggota dari Britain's National Diving Team alias tim nasional Inggris menyelam. Jadi tim nasional menyelam Inggris. Jadi mungkin olahraga menyelam tuh guys. Saya nggak tahu nih olahraga menyelam ini. Oh tentu dia menyelam ya, bukan bola, bukan sepak bola dalam air, bukan polo air, tapi menyelam guys. Jadi diving. Makanya nggak heran di film dia yang Meg 2 itu kan itu dia guys, banyak diam air gitu kan. Jadi cocok lah. Dan bersaing untuk Inggris dalam 1960 Commonwealth Games. Jadi ini nggak tahu kompetisi apa. Jadi ada Commonwealth Games namanya eventnya tuh di tahun 90 guys. Tak lama setelah itu dia diminta untuk menjadi model French Connection. Jadi dia model French Connection, saya nggak tahu nih nama apa gitu kan. Tak nama merek atau brand. Jadi Tommy, nama brand mungkin. Jadi menjadi model French Connection ya, brand French Connection, lalu Tommy Hilfiger dan Levi's. Levi's ini kayaknya jeans ya guys ya. Dalam berbagai kampanye iklan. Jadi setelah dia bela diri masa mudanya sambil kerja di warung di pasar. Dia juga olahragawan ya, sepak bola loncat indah, juga pernah anggota tim nasional menyelam Inggris, juga bersaing di event 1960 Commonwealth Games. Dia juga habis itu dia menjadi model dari brand French Connection, Tommy Hilfiger dan Levi's dalam berbagai kampanye iklan. Nah, sejarah masa lalunya bekerja di kios pasar mengilhami castingnya di Guy Ritchie film. Jadi film Guy Ritchie itu adalah film yang dibintanginya itu adalah namanya Guy Ritchie ya. Dia lalu juga di film dia sebagai itu kayaknya Guy Ritchie itu adalah nama karakternya guys. Jadi nama film itu adalah film kriminal, itu Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Jadi tahun 98, dan juga film Snatch di tahun 2000. Nah, jadi dia tuh itu sejarah masa lalunya itu guys, yang bekerja di kios pasar tuh itu mengilhami castingnya di film-film itu gitu kan. Di film kriminal Lock, Stock and the Two Smoking Barrels dan Snatch yang dikeluarkan diproduksi tahun 98 dan tahun 2000 guys. Nah, keberhasilan komersial film-film ini ya, jadi film-film ini berhasil tuh secara komersial, membuat Statham membintangi. Jadi dia tuh berperan sebagai Frank Martin dalam Transporter Trilogy. Jadi ada namanya film Transporter Trilogy. Di film ini kayaknya 3 seri guys, Transporter 1, 2 dan 3 kan trilogi gitu kan. Yang diproduksi rentang waktu tahun 2002 hingga 2008. Setelah membintangi berbagai film perampokan dan aksi thriller ya, seperti di Italian Job tahun 2003, Crank 2006, War 2007, The Bank Job 2008. Ini semuanya film perampokan guys ya, perampokan. The Mechanic tahun 2011, Spy tahun 2015, dan Mechanic Resurrection ya. Jadi film Mechanic tapi Resurrection gitu. Karena tadi ada film The Mechanic tahun 2011, lalu ada lagi film The Mechanic Resurrection tahun 2016 ya kan. Dia membuktikan dirinya sebagai orang terkemuka Hollywood. Jadi ini kayaknya tinggalnya di Hollywood guys, karena dia kan bintang film Hollywood. Jadi otomatis dia tuh biasanya orang-orang itu tinggal di situ. Nah mungkin jadi kejadian itu kayaknya ya, yang ditangkap kamera tuh orang rekam tuh kayaknya kejadian di Amerika. Karena saya lihat tuh di belakang itu ada bendera Amerika guys. Bendera Amerika. Jadi dia ini adalah mungkin warga negara Amerika sudah kan. Mungkin merantau dia guys. Namun dia juga membintangi film komersial dan kritis yang gagal seperti Revolver. Jadi juga ada guys film-film dia tuh yang kritis tapi gagal gitu kan.
Ya seperti Revolver tahun 2005, Chaos tahun 2005 juga, In the Name of King tahun 2007, 13 tahun 2010, Blitz tahun 2011, Killer Elite 2011, Hummingbird 2013, dan Wildcard tahun 2015. Dia mendapatkan kembali kesuksesan komersial sebagai bagian dari aksi ensemble The Expendables. Jadi produksi tahun 2010 sampai 2014. Jadi guys, itu kalau tahu ya, film itu adalah dibintangin oleh ya kayak apa Sylvester Stallone dan apa mungkin ada The Rock juga ya. Jadi itu memang semua film apa bintang film action tuh kayaknya yang kuat-kuat itu digabung situ guys. Nah, itu film keren tuh. The Expendables saya suka film-film kayak gitu kan, karena kita suka orang-orang kuat guys. Kan? Saya suka orang-orang kuat dan berotot gitu kan. Jadi itu membuat kita tuh terinspirasi. Karena kita laki-laki itu harus kuat dan berotot gitu. Dan the Fast Furious franchise. Jadi kayak film Fast Furious guys, dia main juga guys. Jadi filmnya tuh film terkenal loh guys, Fast Furious series sama juga The Expendables gitu kan. Ini film-film kesukaan saya nih, dua-duanya nih kan. Termasuk film-film yang saya suka. Yang terakhir, dia telah bermain sebagai Deckard Shaw ya, Deckard Shaw di Fast and Furious 6. Itu produksi tahun 2013. Lalu Furious 7 atau Furious 7 tahun 2015. The Fate of the Furious tahun 2017 dan spin-off Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw tahun 2019. Jadi ini banyak nih film Fast and Furious. Jadi mulai Fast and Furious 6 di tahun 2013, Furious 7 2015, The Fate of the Furious 2017 dan spin-off Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw tahun 2019. Dia dikreditkan sebagai co-producer di Hobbs and Shaw, menerima jadi dia tuh menerima kredit produksi utama di sana. Dia memimpin, berarti dia tuh sebagai produser lah gitu kan, ibaratnya kan. Acting Statham telah dikritik karena kurang mendalam dan bervariasi. Jadi mungkin acting dia nih guys ya kurang mendalam dan bervariasi, mungkin karena dia tuh acting filmnya itu aja, actingnya sebagai itu aja, jadi sebagai orang yang tangguh. Dan juga kayaknya dia nih kenapa kurang mendalam, jadi bukan tipe aktor, dia dikritik kurang mendalam tuh actingnya karena memang dia bukan aktor seperti Leonardo DiCaprio yang memang perannya itu banyak di film drama guys. Kayak kita lihat nih film di Leonardo DiCaprio yang terbaru, film apa tuh namanya, Killer of the Moon, yang saya pengen nonton itu kan, belum sempat saya tonton. Itu memang banyak aksi dramatis guys, dimana dia tuh emosi campur aduk sebagai seorang yang betul-betul harus dilema lah mencintai seorang suku Indian, tapi dia tuh di sisi lain dia tuh menjalankan misi tertentu gitu. Jadi ini betul-betul mengadu emosi. Nah, Jason dia memang karena memang dia aktor dalam laga, tentu emosinya kurang terdalami gitu guys. Jadi wajar. Jadi ini sebenarnya kritik ini kurang tepat karena memang dia tuh membintangi peran yang tidak seperti peran drama guys. Jadi actingnya kurang mendalam tentunya kan, karena memang ya ada tau lah banyak berantem aja gitu kan. Yang penting kan kalau film-film gitu tuh kan yang penting kan adalah kemampuan tempurnya guys, kemampuan di bela diri yang dilatih tadi tuh, yang seperti kungfu, kickboxing, karate dan silat di masa mudanya itu kan. Dan juga kurang motivasi ya karena filmnya itu aja filmnya kan. Jenis filmnya film aksi semua, film-film betul-betul film itu yang ya sebagai jagoan lah gitu, atau sebagai lawan dari para jagoan gitu kan. Tapi ia juga dipuji karena memimpin kebangkitan film aksi selama tahun 2000-an dan 2010-an. Jadi makanya dia cocoknya film aksi guys. Jadi dia tuh memimpin kebangkitan. Jadi waktu itu mungkin film aksi itu belum sejak zaman dulu Bruce Lee ya, itu sempat mati suri mungkin. Jadi sejak dulu kan ada tahuan film-film Bruce Lee lama kan, kayak Enter the Dragon segala macam itu kan viral tuh guys. Jadi orang suka film aksi. Nah mungkin agak redup lalu layu, akhirnya dia bangkitkan lagi. Jadi tahun 2010 sampai 2000 tahun 2000 sampai 2000 berapa tuh, sampai 2010-an, berarti dalam waktu satu dekade itu dia yang ikut peran membantu untuk membangkitkan film aksi guys. Menurut BBC News melaporkan karir filmnya dari tahun 2002 hingga 2017 menghasilkan perkiraan 1,5 miliar
dolar atau 1,1 miliar euro dalam penjualan tiket, menjadikannya salah satu yang paling menonjol di industri film bankable star. Jadi kalau kita rupiahkan berapa ya? Kalau 1,1 miliar dolar, ini menghasilkan apa ya? Penghasilan dia dari karya film ya. Berarti itu kalau kita uangkan gitu ya, kita lo tahu juga nih kekayaan dia berapa gitu kan? 1,5 miliar dolar kalau 1 dolar 15.000. Rumusnya gampang guys. Kita tambahkan, berarti kalau 15.000 berarti 1,5 miliar kita kalikan setengah 1,5 guys. Dulu kan berarti 1,5 miliar dolar berarti sekitar 2,25 miliar dolar. 2,25 miliar dolar. Tunggu loh. Bukan. 1,5 miliar dolar ditambah 7,5 miliar dolar berarti kira-kira kira-kira 2,25 miliar dolar. Nah, kita tambahkan nolnya 4. Berarti kalau tambah 03 aja berarti kan 2,25 triliun. Berarti adalah 2,25. Berarti 22,5 triliun guys berarti guys penghasilannya. Anda bayangkan. Dia penghasilannya adalah 22,5 triliun rupiah ya, karir filmnya dari tahun 2002 hingga 2017. Ini lumayan guys. 22,5 triliun guys, luar biasa guys. Kita aja 1 triliun nggak tahu gimana bentuknya gitu kan, dia 22,5 triliun. Makanya akhirnya dia punya mobil mewah dan berbagai kemewahan lain ya kan. Nah, kita lihat kehidupan awalnya ya. Jadi dia tuh Jason Statham lahir pada 26 Juli 1967 di Sherbrooke, Derbyshire di Inggris ya. Putra penari Ellen. Jadi adalah putra penari guys. Namanya Ellen ya, atau Nietz ya, dan penjual jalanan Barry Statham. Jadi nama ayahnya adalah Barry Statham. Jadi adalah penjual jalanan. Nah, makanya heran dia tuh bekerja di kios di pasar. Makanya karena ayahnya mungkin adalah seorang penjual jalanan. Ayahnya juga bekerja serabutan sebagai pelukis rumah, penambang batu bara, dan penyanyi di Canary Island. Ini daerah mungkin di Inggris ya. Statham pindah ke Great Yarmouth, Norfolk, di mana ia awalnya, saya nggak tahu mungkin Inggris nih ya, di mana ia awalnya memilih untuk tidak mengikuti karir ayahnya bekerja di warung pasar lokal, melainkan berlatih seni bela diri. Berarti dia ini sejak muda tuh sudah berlatih seni bela diri guys. Dia tumbuh bersama pemain sepak bola Vinnie Jones. Jadi dia ada ya pemain sepak bola nama Vinnie Jones. Saya pernah dengar sih nama ini guys. Kayaknya dia Arthur juga mungkin kan. Bersama siapa dia nantinya akan bertindak. Jones memperkenalkannya pada sepak bola, dan Statham menunjukkan bermain untuk local grammar school. Jadi sekolah grammar, kayak sekolah lokal grammar gitu guys. Mungkin grammar ini kan kayak bahasa lah, sekolah bahasa mungkin ya. Grammar school ini kayak semacam sekolah bahasa gitu guys. Sekolah bahasa Inggris mungkin atau apalah gitu kan. Jadi tahun 1978 sampai 83, berarti ini sekitar 5 tahun guys. Yang telah dia hadiri sejak usia 11 tahun. Aset yang dia bagikan, dia juga dia termasuk juga yang waktu itu dia main juga loncat indah gitu kan. Nah, dia berlatih setiap hari dalam menyempurnakan teknik menyelamnya dan menumbuhkan anggota dari British National Swimming Squad untuk umur 12 tahun. Jadi dia ini adalah anggota tim nasional Inggris ya, untuk squad berenang gitu kan, untuk tim berenangnya gitu. Dia berkompetisi untuk Inggris di 1990 Commonwealth Games. Jadi dia tuh ikut guys di kompetisi event tahun 1990 namanya Commonwealth Games, dalam lomba 10 meter, 3 meter, dan 1 meter. Jadi mungkin ini berenang kedalaman mungkin ya. Atau mungkin jarak berenang guys. Karena kan swimming kan, berarti berenang kan. Jadi lombanya itu jaraknya ada 10 meter, jarak lomba renangnya 3 meter dan 1 meter. Dia mengatakan dalam sebuah wawancara tahun 2003 dengan IGN bahwa waktunya bersama tim nasional adalah pengalaman yang luar biasa. Dan satu itu, jadi pengalaman itu mengajarkanmu kedisiplinan, kata dia kan, fokus, dan tentunya menjauhkanmu dari masalah. Jadi memang olahraga tuh guys memang akan mengajarkan kita kedisiplinan, fokus, dan
dan menjauhkan dari masalah. Karena dengan olahraga kita tuh tentu jauh dari drugs gitu kan, atau dari dunia malam. Karena orang olahragawan tuh kan harus fit. Jadi kalau dia harus fit, dia tuh tentu harus menghindari hal-hal yang membuat badannya tuh lemah, kayak maksiat itu kan, kayak klub malam, kayak minum alkohol, kayak drugs itu kan, obat-obatan tentu. Nah, karena dia jadi makanya di sini kita di pelajaran bagi dia kayak dari dia bahwa kita tuh harus olahraga, guys. Jika kita tidak dari hal seperti itu. Karena kalau badannya capek kan kita nggak mau lagi tuh memikirkan hal-hal seperti itu gitu kan. Karena capek itu dalam olahraga tuh keluar di hormon apa tuh, saya lupa namanya, testosteron masalah ya, yang buat kita tuh jadi happy gitu, guys. Kehidupan Statham di media dimulai ketika dia ditemukan oleh agensi sport promotion yang berspesialisasi dalam permodelan olahraga saat dia berlatih di London Crystal Palace National Sports Center. Jadi di London itu ada namanya Sports Center Crystal Palace National gitu kan. Dia juga ditandatangani. Jadi dia tuh juga menandatangani kontrak brand-brand seperti Tommy Hilfiger, Griffin, dan Levi's untuk berbagai kontrak model selama musim semi tahun 1996 mereka, atau bahkan kondisi musim panas gitu. Di tahun 1996 itu model-model ini menggunakan produk musim semi dan juga koleksi musim panas. Nah, itu Jason Statham itu menjadi modelnya gitu kan. Pada tahun 1997 ya, ia menjadi model untuk merek pakaian French Connection. Jadi setahun setelahnya, tahun 1997 dia menjadi model merek pakaian French Connection. Seorang juru bicara untuk rantai pakaian High Street mengatakan, jadi ada juru bicara dari produk rantai pakaian High Street itu ya. Jadi mungkin model atas lah gitu kan, papan atas gitu kan, mengatakan kami memilih Jason karena kami ingin model kami terlihat seperti pria normal. Nah, jadi berarti guys, mereka ini punya mindset kalau pria normal tuh ya kayak Jason itu, yang suka olahraga, yang keren gitu kan, yang atletis gitu kan, yang tentu tadi kan statementnya adalah menjauhi dunia malam, maksiat, karena dia olahragawan, jadi dia tuh harus fokus, disiplin, dan juga jauh dari masalah. Tentu masalah itu dari hal-hal kita tadi, maksiat tadi gitu kan. Ini memang laki dia tuh begitu, dan laki tangguh gitu kan, yang jauh dari masalah. Penampilannya tepat untuk saat ini, sangat maskulin dan tidak terlalu modelnya laki-laki, tidak terlalu modeli laki-laki, ya kan? Jadi maskulin guys, jadi laki-lakinya tuh nggak lebay gitu kan, tapi ya mohon maaf ya, mungkin nggak seperti kayak cowok Korea yang mungkin ya kayak ke cantik-cantikan gitu guys, kayak kayak lebih ke kayak bagus juga sih, menurut saya bagus, tapi menurut orang ini misalnya laki-laki itu harusnya kayak Jason ini gitu kan, harusnya gitu kan. Namun ia tetap terpaksa mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tuh karena kebutuhannya memang perlu ya, dia ikut ayahnya juga gitu kan. Dengan menyatakan bahwa ia menjual parfum dan perhiasan palsu di jalan. Jadi dia nih guys ya, jadi mungkin waktu itu ada parfum, mungkin merek apa ya, mungkin KW lah guys ya. Ini seperti parfum dan perhiasan KW, ini mungkin imitasi gitu guys, di sudut jalan. Dia juga ada penampilan dia, tapi cuma minor ya, alias kecil penampilannya di beberapa video musik, termasuk Coming On oleh grup musik The Shaman. Jadi dulu tuh ada nama grup musik tuh namanya The Shaman ya. Shaman pada tahun 1993, lalu Run, lalu judul lagu Coming On tadi kan oleh The Shaman ya tahun 1993, lalu juga di lagu judulnya Run to the Sun ya, penyanyinya oleh Erasure pada tahun 1994, dan judul lagu Dream a Little Dream of Me oleh penyanyi The Beautiful Souls pada tahun 1995. Nah, sekarang kita masuk karirnya guys. Jadi dia tuh menjadi terkenal tuh tahun 2000 sampai tahun 2010. Hingga sekarang dunia gitu kan. Jadi awal terkenal itu adalah awalnya tuh dimulai tahun 2000 berarti guys. Tahun 2000 sampai tahun 2010 tuh dia tuh adalah sedang naik-naiknya gitu kan. Yang memuncaknya gitu lah guys. Yang grafiknya dari from zero to hero tuh dari tahun 2000 hingga 2010 guys.
hingga sekarang ya gitu kan. Nah, saat bekerja sebagai model untuk Friends Connection, jadi waktu itu dia bekerja untuk model Friends Connection, ia diperkenalkan dengan sutradara Inggris yang masih muda, Guy Ritchie. Ini sudah terkenal nih guys, yang sedang mengembangkan proyek film dan perlu mengisi peran sebagai penipu jalanan yang bijaksana. Jadi ya semacam orang yang jalan itu lah, dia tukang tipu tapi dia itu bijaksana, dia bijak, mungkin kayak Robin Hood lah mungkin gitu kan. Setelah mengetahui tentang masa lalu Statham sebagai penjual pasar gelap, jadi karena produknya produk KW tadi itu ya, Ritchie menawarkannya untuk memainkan peran Bacon dalam film thriller komedi kriminal tahun 98 Lock ya. Jadi ada film komedi thriller kriminal tahun 98 judulnya Lock. Dia bermain sebagai Bacon perannya kan. Lalu Stock and Two Smoking Barrels. Oh, nama filmnya adalah Lock, Stock and Two Smoking Barrels sama filmnya guys. Film ini diterima dengan baik oleh kritikus dan penonton dan membantu menempatkan Statham di mata publik. Jadi film ini sangat baik guys, diterima guys oleh para kritikus dan penonton. Berhasil lah filmnya gitu kan. Untuk perannya dalam film ini dia dibayar 5.000 dolar Inggris. Saya nggak tahu dulu berapa rupiah itu kan, dolar Inggris, 5.000 dolar Inggris. Kolaborasi kedua Statham dengan Ritchie, jadi dia tuh kembali lagi tuh kerjasama dengan Ritchie ya, collab lagi dengan Ritchie ya sebagai saudara ya produser film, itu datang dalam film tahun 2000 yaitu Snatch ya. Jadi film tahun 2000 namanya Snatch, memainkan peran Turki. Nah, ini namanya tuh Turki ya. Jadi dia tuh di situ guys ya, dia tuh main bareng aktor populer seperti Brad Pitt guys. Jadi kalau Anda tahu ya, bintang film Brad Pitt itu juga membintangi film Snatch tahun 2000. Juga ada juga waktu itu Benny Farina dan Benicio del Toro. Film ini yang Snatch itu tahun 2000 itu menghasilkan lebih dari 80 juta dolar dalam pendapatan box office. Berarti kalau 80 juta dolar itu sekitar 80 juta dolar, rumusnya gampang guys. Berarti tinggal kalikan 1,5-nya tambah 0,4. Karena kan 1 dolar kan 15.000. Berarti 80 juta dolar, berarti kira-kira 120 juta dolar. 120 juta dolar ditambah 0,3, 120 juta dolar berarti 120 miliar. Berarti 1,2 triliun berarti guys. Nah, film ini berarti 1,2 triliun penghasilannya kan, 80 juta dolar kan berarti kan. Jadi 1,2 triliun guys, alias 80 juta dolar. Untuk perannya dalam Snatch, dia dibayar 15.000 euro Inggris. Nah, ini saya nggak tahu nih berapa kan, rupiahnya saya nggak tahu. Kalau euro atau uang dolar Inggris kan, euro Inggris. 3 kali lipat dari film pertamanya. Jadi dia pembayarannya itu dia tuh menerima 3 kali lipat dari film pertamanya. Film pertama tadi itu adalah Bacon kan. Film pertamanya Bacon itu. Jadi filmnya ini mendapatkan bayaran dia 3 kali lipat. Statham mampu masuk ke Hollywood. Jadi karena peran-peran itu dia film-film yang tadi itu ya, film Bacon, bukan film Bacon ya. Sebagai Bacon di film Lock, Stock and Two Smoking Barrels, lalu filmnya sebagai filmnya Snatch, lalu sebagai Turki, lalu di filmnya film tadi lah. Jadi film Snatch dan film Lock, Stock and Two Smoking Barrels dia tuh mampu masuk Hollywood. Berarti dia tuh sudah dilirik Hollywood gitu kan. Dan muncul di 2 film pada tahun 2001. Film horor aksi fiksi ilmiah Ghost of Mars dan film aksi sinar bela diri fiksi ilmiah The One. Oh, ini The One ini kayaknya film yang dibintangi oleh Jet Li nggak salah guys ya. Kalau saya nggak salah ya. Ya koreksi saya kalau salah guys. Jadi ini film-film Hollywood kayak nih. Film fiksi ilmiah Ghost of Mars dan film aksi bela diri yaitu fiksi ilmiah The One. Statham ditawari lebih banyak peran film dan pada tahun 2002 ia berperan sebagai peran utama pengemudi Frank Martin dalam film aksi Transporter gitu kan. Jadi film dia tuh berperan sebagai peran utama ya, pengemudi Frank Martin di film aksi Transporter. Ditulis oleh Luc Besson ya, Luc Besson.
Dia telah belajar Wing Chun. Oh, tambah lagi guys. Tadi kan cuma kungfu. Mungkin kungfu ini adalah Wing Chun ya. Dia telah belajar Wing Chun, karate, dan kickboxing. Film ini yang The Transporter ini menghasilkan 2 sequel. Jadi lanjutannya ya. Sequelnya yaitu Transporter 2 tahun 2005 dan Transporter 3 tahun 2008. Jadi ada 3 seri, berarti kan trilogi. Dia juga memainkan peran pendukung di Mean Machine ya tahun 2002, The Italian Job 2003 dan Cellular 2004, di mana ia memainkan penjahat utama. Dia tuh peran pendukungnya sebagai penjahat utama, guys. Jadi dia tuh sebagai peran antagonis gitu kan. Jadi ini ya perannya bukan hanya orang-orang hero juga, tapi juga di hero gitu kan. Pada tahun 2005, Statham sekali lagi dilemparkan oleh Ritchie. Jadi Ritchie sekali lagi tuh collab dengan dia, menjadikan dia ya untuk membintangi film proyek terbarunya itu Revolver tahun 2005, guys. Yang merupakan kegagalan kritis dan box office. Jadi film ini dulu kayaknya guys, dia tuh gagal ya, dikritik gitu kan karena gagal dan box office. Tuh loh, ini kok bisa masuk box office ya? Ini agak rancu guys, kan ini tulisannya sambil Wikipedia sumbernya gitu kan. Dia memainkan peran dramatis dalam film Independent London pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, ia memainkan peran utama dalam film aksi Crank. Statham diminta untuk mempromosikan Crank selama 2006 dan San Diego. Jadi film Crank ini ya diminta oleh produsernya mungkin dipromosikan di tahun di selama acara 2006 itu ada acara namanya event San Diego Comic Con Convention. Jadi ini kayak event para penggemar komik guys ya kan, penggemar komik. Pada tahun 2008, Statham membintangi film thriller kejahatan Inggris The Bank Job dan Death Race gitu kan, sebuah remake dari Death Race tahun 2000. Death Race 2000 tahun 1975. Jadi dulu tuh ada tahun 1975, nama filmnya itu adalah Death Race, lalu di remake lagi oleh siapa ini produsernya menjadi film baru ya, film remake, namanya judulnya adalah Death Race gitu. Kemudian pada tahun 2008, White memuji Statham Transporter 3 itu ya sebagai contoh yang bagus dari kriteria pop art. Jadi dia dipuji sebagai pop art yang bagus gitu kan, film pop art yang bagus di filmnya Transporter 3. Chris Hewitt dari majalah Empire Magazine ya, magazine itu kan majalah, berarti majalah Empire. Jadi Empire Magazine gitu kan, mencatat film sebagai urusan yang suram dan menjemukan. Tapi dikritikkan, jadi dia tuh dikritik sebagai filmnya itu sebagai film yang suram dan menjemukan film itu gitu kan. Tapi dikasih kredit, dikasih pujian ya dengan menetapkan Statham sebagai seorang pahlawan aksi yang baru gitu. Sama nyamannya dengan seperti dianalogikan sama seperti tendangan tinggi Jackie Chan. Jadi aksinya tuh dimirip-miripkan lah, disandingkan dengan tendangan tingginya Jackie Chan guys gitu. Jadi dia tuh meskipun filmnya tuh suram dan menyemukan, tapi aksinya jadi dia dipuji sebagai aktornya gitu guys. Ya, jadi filmnya jelek, dikritik, tapi aktornya bagus gitu kan. Pada tahun 2009, Statham mulai mengembangkan film baru yang ditulis oleh David Peoples dan Janet Peoples. Statham menyatakan, kami punya film yang coba kami buat yang ditulis oleh David Peoples. Jadi dia ini mengembangkan film guys. Jadi penulisnya tuh David Peoples dan Janet Peoples. Jadi mungkin ini adalah film dia gitu kan. Film dia mungkin mencoba sebagai produser juga mungkin. Dan film lama ya The Treasure of the Sierra Madre gitu kan. Ini bukan
remake atau apa, tapi sedikit itu. Jadi mirip-mirip film remake, guys. Jadi bukan remake gitu kan. Tentang hubungan dan bagaimana keserakahan mencemari hubungan yang dimiliki ketiga orang ini. Jadi judul karyanya adalah The Grabbers. Dia mengulangi perannya sebagai Chef Celios di sequel 2019 Crank High Voltage. Jadi ada sequel film Crank pertama, ini sequelnya di tahun 2019 itu dia berperan sebagai Chef Telos. Ini kayaknya chef itu nggak tahu, mungkin chefnya nama orang atau mungkin dia sebagai koki ya, atau guys ya, di film Crank High Voltage. Bisa tonton aja videonya gitu kan. Lalu pada tahun 2010 Statham muncul bersama sesama bintang aksi Sylvester Stallone. Nah ini nih film nih, di film Action Rebel. Jadi itu dia beraksi muncul bersama bintang aksi seperti Sylvester Stallone yang kita tahu terkenal film-film seperti Rambo gitu kan. Lalu Jet Li, aktor film-film kungfu. Dolph Lundgren, ini film aksi juga ya, saya suka juga kan. Dolph Lundgren dan Mickey Rourke. Nah ini kuat-kuat nih guys, kuat berotot-berotot semua nih kan. Jadi dia tuh bermain di film action di Action Rebels. Jadi Statham ini memainkan peran namanya karakternya itu Lee Christmas, mantan tentara SAS dan ahli di Close Quarter Combat. Nah mungkin itu karena Close Quarter Combat itu adalah pertarungan jarak dekat. Ya itu tadi karena dia tuh belajar Wing Chun. Wing Chun kan terkenal dengan pertarungan jarak dekat ya guys, menggunakan pisau. Jadi dia tuh memang, kalau saya pernah nonton film itu ya, The Action Rebel itu saya pernah nonton. Itu memang dia tuh ahli senjata pisau guys. Jadi itu memang dia tuh ahli menggunakan pisau gitu kan. Nah, film ini sukses secara komersial di nomor satu box office Amerika guys. Box office Amerika, Inggris, Cina dan India. Film nomor satu box office guys. Film Expendable ya, film keren gitu ya, masuk box office lah nomor satu lagi ya di Amerika, Inggris, Cina dan India guys. Dan meraup total 274 juta dolar di seluruh dunia. Nah kita hitung lagi nih berapa ya 274 juta dolar. Itu berarti kira-kira ditambah dikalikan 1,5, berarti kira-kira 135, berarti 300, berarti 400 juta dolar ditambah nolnya 3, berarti 400 miliar, berarti 4 triliun berarti guys. Berarti ini masih 4 triliun ya guys. Kurang lebih 4 triliun kan, kalau saya nggak salah ya, koreksi kalau saya salah guys. Nah lalu tahun 2011 sampai tahun 2015 nya adalah dia ekspansi komersialnya. Jadi dalam film pertamanya tahun 2011, jadi dalam film pertamanya, di film pertama itu guys tahun 2011 guys. Jadi Statham ini membintangi The Remake tahun 1972 di filmnya Charles Bronson ya. Filmnya itu judulnya adalah The Mechanic sebagai Arthur Oscorp. Jadi film produksi saudara Charles Bronson, film yang remake tahun 1972, judulnya The Mechanic ya. Jadi dia berperan sebagai Arthur Oscorp. Jadi sebuah theatrical trailer, jadi semacam trailer yang yang dramatis gitu kan, menggambarkan karakter Statham menembak kepala seorang pria. Jadi semacam brutal gitu kan, menembak kepala seorang pria. Jadi itu yang mana itu di band guys. Jadi di sini kadang was banned from circulation. Jadi itu di band guys. Jadi kayaknya film itu karena dia aksinya tuh kayak sadis gitu kan, menembak kepala seorang pria. Itu film itu di ban dari sirkulasi dan mungkin dari peredaran lah istilahnya kan. Jadi oleh Advertising Standard Authority karena menunjukkan kekerasan berlebihan. Jadi mungkin itu nggak layak tonton karena memang menunjukkan kekerasan berlebihan. Jadi nembak kepala dari dekat mungkin gitu kan. Peran dalam The Mechanic ditinjau secara positif oleh para kritikus baik di Amerika Serikat dan Inggris. Jadi kritikusnya menilai positif perannya sebagai di filmnya The Mechanic itu guys. Jadi kritikus di Amerika dan Inggris menilainya positif gitu guys. The Guardian memuji penampilannya sebagai orang yang memiliki efisiensi sekarang biasa dalam mencapai film thriller hitman yang menghibur. Jadi dia tuh aktor yang efisien gitu guys, biasa efisien. Jadi betul-betul memang dia action aja gitu guys, nggak banyak dramanya gitu kan. Jadi efisien banget gitu, memang betul-betul berantem aja gitu guys ya kan.
The New York Times mencatat Statham sebagai jadi sebagai licin seperti peluru, guys. Jadi betul apa licin. Jadi karakter yang dinilai gambarnya seperti itu gitu kan, seperti peluru yang licin. Dan filmnya film remake yang lebih kuat. Jadi dia tuh filmnya itu menjadikan lebih kuat karena dia gitu, guys. Lebih kuat citranya gitu kan dari yang aslinya. Jadi filmnya itu lebih lebih kuat lebih menarik lagi gitu dibanding aslinya. Surat kabar Inggris The Daily Telegraph ya memuji Statham sebagai ekspor terbaik Inggris ke film aksi dalam waktu hampir selamanya. Jadi dia dipuji sebagai ekspor terbaik Inggris. Berarti Inggris itu memproduksi aktor sebagus ini loh untuk ekspor ke Hollywood gitu kan. Hampir selamanya bahkan, guys. Orang kasar yang bisnis dengan jiwa gentleman. Jadi ini dilihat sebagai orang yang kasar, guys. Karena perannya itu kan yang brutal tadi itu. Dengan jiwa gentleman. Jadi laki banget gitu, gentleman gitu kan. Dia kembali ke film Inggris dengan membintangi drama polisi Brits sebagai sersan detektif Tom Brand. Film ini menerima tinjauan yang beragam dengan Catch Clark dari The Guardian, dari majalah ya, mengulasnya sebagai tidak setengah buruk dan anehnya menghibur. Jadi nggak sepenuhnya buruk, guys. Dan anehnya menghibur gitu. Jadi meskipun film itu buruk ya, tapi menghibur gitu. Mungkin buruk ini dalam artian mungkin kurang tapi menghibur loh, guys. Apa istilahnya ya? Ya mungkin kalau orang yang betul-betul seni kan filmnya seni kan, mungkin bagi mereka itu kurang filmnya, tapi menghibur. Mungkin penonton yang biasa aja casual tuh suka film itu, guys. Menghibur bagi mereka gitu kan. Nah, dia kemudian berperan dalam film aksi Killer Elite. Film ini didasarkan pada peristiwa nyata. Ini ada film namanya itu Killer Elite kan, itu berdasarkan peristiwa nyata. Ya, banyak film itu banyak ya yang diambil kisah nyata yang merupakan subjek dari Sir Reynold Fiennes novel The Featherman. Jadi ada novel itu yang diambil juga mungkin berdasarkan kisah nyata, yaitu judulnya adalah The Featherman. Tulisan dari penulisnya itu Sir Reynold Fiennes ya. Statham memainkan seorang pembunuh bernama Denny yang keluar dari pensiun. Jadi Denny ini dia tuh pensiun tapi dia kembali lagi ya, keluar dari pensiunnya untuk menyelamatkan seorang teman lama, dimainkan oleh Robert De Niro. Berarti dia ini main bareng sama Robert De Niro, guys, di film itu. Film yang mendapat keuntungan kotor, mengembalikan anggaran negatif dan kritik kepada itu. Jadi film ini, guys, kayaknya rugi lah mungkin film ini ya. Film ini rugi, guys. Dan kritik mungkin filmnya jelek nih, guys. Filmnya jelek, guys. Meskipun bintangnya keren loh. Ada Robert De Niro juga gitu kan, yang membintangi yang ikut membintangi dia di film ini gitu. Pada Agustus 2011, ia mulai syuting Parker untuk saudara Taylor Hackford. Di film ini dirilis pada Januari 2013. Statham memainkan peran namanya Parker, anti-hero kriminal yang sebelumnya dimainkan oleh Mel Gibson di tahun 1990-an, yaitu 1999-an ya, Payback, dan oleh Lee Marvin pada tahun 1967-an, Point Blank. Meskipun karakter mereka diberi nama keluarga berbeda. Jadi Statham ini meneruskan peran anti-hero kriminal yang sebelumnya itu dimainkan oleh Mel Gibson ya di medio tahun 1999-an gitu kan. Payback, lalu film Lee Marvin yang Arthur Lee Marvin pada tahun 1967-an yaitu Point Blank. A.O. Scott ya dari The New York Times, kata aktor dalam film ya, Statham ini yang nampaknya seluruhnya terbuat dari otot dan jalan parut. Maksudnya ini apa, guys ya? Ini saya kurang paham maksudnya. Jadi ini adalah kayaknya sepertinya dia nih ya sekarang kurang tahu lah ini maksudnya apa, guys. Karena ini kan bahasa Inggris yang kita translate, guys. Jadi agak aneh gitu kan. Coba saya jadikan bahasa Inggris ya. Ini maksudnya apa sih nanti saya, guys? Coba kita jadikan bahasa Inggris lagi, guys. Bahasa Inggris lagi, guys. Coba apa sih ini bahasa Inggrisnya? Ini kalau ini kacaunya kalau di translate gitu kan ke bahasa Indonesia kan. Kita coba tengok bahasa Inggrisnya. Apa sih katanya?
Mana tadi ya? Oh ini. Jadi bahasanya seperti ini guys ya. In August 2020, in August 2011 he began filming Parker for director Taylor Hackford. Artinya dia tuh mulai untuk memintangi film sebagai Parker ya untuk produser Taylor Hackford. The film was released in January 2013. Jadi filmnya dirilis tahun 2019 Januari. Statham played Parker. Statham bermain sebagai karakter namanya Parker, the criminal anti-hero yang criminal anti-hero yang previously played by Mel Gibson. Jadi sebelumnya itu dimainkan oleh Mel Gibson in 1999, jadi di tahun 1919, Payback ya. Nama filmnya Payback. Dan oleh Lee Marvin ya in 1967 dari tahun 1967, Point Blank nama filmnya. Nah ini nih their the characters were given different surnames. Jadi meskipun karakter mereka ini dikasih nama keluarga beda-beda gitu kan. Nah ini A.O. Scott of the New York Times said of the actor in the film, yaitu Statham, who seems to be made entirely of muscle and scar tissue, is comfortable with his limitation as an actor. Kan berarti kan ini artinya gini guys. Jadi makanya kalau kita tuh, jadi kan itu kan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah sekarang kita coba dari bahasa Inggrisnya kita terjemahkan pakai versi kita. Ini lebih nyaman guys. Jadi gini, saya coba bacakan bagus gini lagi kan dibandingkan saya langsung terjemah bahasa Indonesia. Itu kan kacau guys. Karena nggak sesuai sama kita tuh terjemahnya. Jadi gini, maksudnya gini loh. Jadi A.O. Scott, jadi mungkin penulis dari The New York Times ya, berkata bahwa aktor di film ini, film yang tadi itu ya, di film Parker ini, itu si Statham ini, dia meskipun dia tuh terlihat ya, hanya mengandalkan sepenuhnya atas otot dan bekas-bekas luka. Jadi itu kayaknya cuma itu kayak andalnya gitu kan. Tapi sesungguhnya dia tuh nyaman dengan terbatasnya peran sebagai aktor. Jadi dia tuh merasa nyaman dengan perannya yang yaitu tadi digambarkan sebagai orang yang berotot dan dia tuh penuh luka gitu kan. Tubuhnya banyak karena aktor film laga tentu banyak luka tubuhnya gitu kan, mukanya mungkin gitu kan, nah wajahnya. Jadi dia tuh juga nyaman dengan peran itu, meskipun dia tuh kurang dramatisnya kurang gitu guys, karena memang aksi aja gitu kan, berantem aja gitu. Oke, kita lagi bahasa Indonesia guys, agak biar lebih cepat kan, ya kan? Kalau bahasa Inggris agak lama guys. Nanti saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya kan. Itu kalau kita bingung aja kalau bahasa terjemahannya nggak sesuai gitu kan. Nah, lalu apa lagi ya? Jadi sampai mana tadi guys ya? Bentar guys, kita tengok dulu ya tadi sampai mana kita dia. Oh ini. Jadi dalam laporan tahun 2012 di BBC News ya, memperkirakan bahwa 10 tahun karir filmnya sampai saat ini, jadi tahun 2002 hingga 2012. Jadi ini artikelnya dibuat tahun 2012 ya di BBC News itu ya. Jadi sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 dalam waktu 10 tahun berarti kan menghasilkan lebih dari $1 miliar di box office. Berarti $1 miliar berarti 1 triliun, 10 triliun berarti guys. Jadi selama 10 tahun itu dia menghasilkan 10 triliun gitu kan rupiah di box office. Menjadikannya salah satu yang paling banyak di industri film-film box office lah gitu guys. Sebagai bintang film box office.
dia masuk untuk mengulangi perannya sebagai Lee Christmas di Expendables 2 pada tahun 2012. Jadi dia tuh dari tadi itu main di Expendables 1, dia lalu lanjut ke Expendables 2 guys. Di sequelnya gitu kan. Nah, pada tahun 2013, Statham memiliki penampilan cameo. Jadi penampilan cameo itu mungkin ya cameo aja guys. Jadi apa yang tidak banyak lah gitu kan. Cuman lewat sebentar aja gitu kan. Sebagai cameo di akhir Fast and Furious 6 ya, di ending-endingnya itu mungkin sebagai saudara dari film antagonis. Jadi Owen Shaw. Jadi apa yang bintangi oleh Luke Evans ya, Luke Evans. Dia mengulang karakter ya, kali ini sebagai antagonis utama. Jadi dia tuh tadi kalau dia cameo di Fast Furious dia 6 tuh sebagai cameo, mungkin dia tuh nanti karena dia kan saudara dari apa ya, dari Owen Shaw. Jadi kan antagonis, jadi bintang antagonis di film Fast Furious 6 tuh adalah namanya karakternya tuh Owen Shaw yang dibintangi oleh bintang film Luke Evans. Jadi itu saudaranya, si Statham ini saudaranya. Nah, baru di Fast Furious 7 dia yang pemeran utamanya gitu kan, karena mungkin digambarkan sebagai balas dendamnya mungkin, karena saudaranya mungkin meninggal atau gimana gitu kan. Nah, dia balas dendam mungkin itu kita guys. Yang dia pada bulan April 2015. Dia juga membintangi James Franco ya dalam film Taylor Homefront, ditulis oleh Sylvester Stallone dan menjadi judul film thriller Inggris Hummingbird. Film terakhir ini dipuji oleh para kritikus karena mendorong kemampuan akting Statham ke tingkat yang baru. Miliknya upayanya untuk mengembangkan mereknya, yaitu mereknya Statham misalnya kan dia dibuat untuk dikembangkannya guys, yaitu mereknya itu kan adalah maskulin, berotot, penuh luka gitu kan. Itu adalah trademarknya gitu, brandnya gitu kan, trademarknya gitu kan. Dicatat oleh The Guardian's Cameron Day, yaitu lalu Statham membuat cameo ya. Dia cuma lewat sebentar aja guys, cameo gitu kan, peran cameo di video musik 2014 Summer ya, judulnya Summer dari Calvin Harris sebagai salah satu pembalap mobil. Pada tahun 2014 ia kembali sebagai Lee Christmas di Expendables 3. Meskipun kritis menyorot, film ini akan menghasilkan $215 juta dengan anggaran $90 juta. Berarti dia tuh menghasilkan $215 juta, berarti 215 miliar. Berarti 300 miliar lebih ya. 300 miliar berarti 3 triliun berarti guys, film ini guys. Anggarannya $90 juta, berarti anggarannya itu sekitar 130 juta berarti 130 miliar, 13 miliar berarti guys kira-kira. 130 miliar berarti 1,3 triliun mungkin ya, nggak salah ya. Iya kayaknya gitu guys, 1,3 triliun guys. Pada 2015 ia membintangi komedi aksi Spy di samping bersama dengan Melissa McCarthy, Jude Law dan Rose Byrne. Ini film aksi Spy ini kayak film anak kecil tuh guys, yang ada anak kecil dua itu kalau saya nggak salah ya. Saya juga sering nonton film juga soalnya guys. Film tersebut yang sukses secara komersial secara khusus dipuji karena menampilkan sisi komedi Statham yang kontras dengan perannya yang lebih serius. Jadi dia tuh dipuji karena dia tuh ternyata nggak hanya bisa bermain di film aksi tapi juga film komedi guys, lucu juga gitu kan. Nah, dipuji kan. Menurut sebuah artikel oleh Empire ya, majalah Empire ya, Spy 2 dikembangkan pada akhir 2015 dengan lebih banyak waktu layar yang didedikasikan untuk karakter Statham. Jadi Statham ini menjadi lebih banyak di situ ditonjolkan di film Spy 2 nih guys. Jadi dia tuh memainkan berperan sebagai Rick Ford ya di film Spy 2 itu, dan Spy Spyman ya kan. Dia dinominasikan untuk Critics' Choice Award untuk aktor terbaik dalam komedi untuk perannya di Spy. Berarti jadi juga terbukti guys, nggak hanya bisa main game film laga tapi juga film-film komedi kan. Statham ditawari kontrak 3 film untuk reboot. Film reboot yang itu film Transporter series ya. Jadi Transporter 1, 2, 3. Jadi ditawari ya untuk 3 kontrak film sekaligus gitu guys pada akhir 2015. Tetapi menolaknya.
karena dia tidak diberikan naskah sebelum tanggal penandatanganan dan tidak senang dengan paket kompensasi ya. Jadi Jason ini sempat menolak film itu gitu kan, karena tidak diberikan naskah sebelum tanggal penandatanganan. Maksudnya itu gitu loh, dia tuh tipe aktor berarti yang dia tuh mau, dia tuh nengok dulu naskahnya, dia tengok naskahnya, dia pelajari, baru dia mau tanda tangan. Dia tuh nggak mau tanda tangan tanpa tahu naskahnya, jangan-jangan nanti dia nggak cocok dengan naskah gitu kan, karena kan dia kan masa selera juga gitu kan. Jadi dia tuh nggak mungkin nggak melulu uang saja, tapi dia perlu juga untuk tahu naskahnya dulu. Dan juga dia tentu juga dia harus tahu dulu berapa bayarnya gitu kan, bayarannya kan. Menurut sebuah artikel oleh The Guardian, Statham menyatakan minatnya untuk bermain James Bond di masa mendatang di film Spectre gitu kan. Jadi kayaknya nih Jason ini dia minat nih untuk bermain di film James Bond di dunia Spectre di film gitu kan di masa mendatang. Penulisnya Steve Rose mencatat bahwa tidak ada keraguan Statham bisa berjalan di jalan Bond. Dia pembicaranya hampir tidak bisa menjadi masalah dengan karakter yang aksennya berfluktuasi antara Sean Connery, Brooks, Skotlandia dan Timothy Dalton West. Jadi dinilai cocok dengan karakter yang aksennya berfluktuasi. Jadi antara Sean Connery ini kan film James Bond ini dibintangi dulu tuh oleh pemain pemain seperti namanya Sean Connery aktornya itu dan juga Timothy Dalton West. Jadi Timothy Dalton yang mana itu logatnya logat Wales ya, Wales gitu kan. Lalu Sean Connery ini logatnya logatnya Skotlandia Brok gitu. Skotlandia. Jadi logat Skotlandia dan logat Wales itu cocok dengan si Jason Statham ini guys. Saat wawancara ada beberapa panggilan dari kritikus dan publik untuk menempatkan dia sebagai James Bond di masa depan. Jadi nilai cocok guys sebagai pemeran James Bond di masa depan gitu kan. Tapi jujur ya James Bond tuh dia kan botak guys ya. Jadi menurut saya kalau dia James Bond dia paling nanti dia benar dipanjangkan belah samping gitu kan. Karena James Bond ini kan atau minimal rambut pendek lah gitu guys. Klimis lah gitu guys. Jadi dia nggak botak. James Bond tuh kayaknya nggak ada yang botak gitu kan. Nah, paling nanti dia akan rambutnya ini menarik juga nih guys kalau dia kalau jadi cocok di film James Bond menurut para kritikus dan publik ya. Berarti rambutnya nanti kira kalian ya gimana kalau Jason Statham ini rambutnya tuh nggak botak lagi gitu kan. Lalu ini adalah kisah tahun 2016 sampai sekarang ya. Dia tuh sukses terus gitu kan. Dia tuh orang yang sukses terus di tahun 2015 sampai sekarang gitu, nggak pernah nggak sukses guys. Nah, sequel film 2019-nya The Mechanic dijadwalkan untuk produksi pada akhir 2016 dan diumumkan untuk dibuka sebagai Mechanic Resurrection. Jadi judulnya tuh diperkenalkan sebagai Mechanic Resurrection. Film tersebut kemudian menjadi sangat sukses secara komersial di fase film internasional dengan pendapatan kotor 109,4 juta dolar seluruh dunia. Ini pendapatan kotor belum dipotong untuk segala macam guys. Jadi betul-betul pendapatan dari tiket aja mungkin guys. Ini 109,4 juta dolar kira-kira 150 juta dolar berarti 150 miliar 1,5 triliun nanti guys ya. Penghasilan kotornya 1,5 triliun rupiah. Berdasarkan Forbes, film itu milik Statham itu berpenghasilan terbesar ke-7 dan film solo yang paling sukses secara komersial dalam karirnya. Jadi film yang Mechanic Resurrection ini adalah filmnya yang nomor 7 dalam penghasilannya yang paling pengaruh oleh Jason Statham ini guys. Jadi dia tuh nomor 7 gitu. Jadi sebagai penghasilannya yang paling pengaruh gitu kan, yang paling besar mungkin gitu kan. Dan film terlaris ke-12 sepanjang masa. Ini film terlaris ke-12 nih saya nggak tahu nih. Film terlaris dia atau film terlaris semua film gitu kan. Spy 2 dikonfirmasi pada 15 Februari 2018. Namun kemudian pada tahun 2018, Feige menjelaskan bahwa meskipun sequel dari Spy masih bisa terjadi, belum ada minat dari studio dalam proyek, gitu kan. Statham memainkan peran utama mantan Kapten Angkatan Laut Jonas Taylor dalam film aksi horor 2018 The Meg. Nah, ini film yang Ikan Hiu itu guys. Jadi pada nonton film Ikan Hiu itu, itu filmnya keren tuh guys, ya kan. Itu filmnya seru gitu. Yang dirilis pada 10 Agustus. Untuk mempersiapkan adegan di mana dia berenang dengan hiu di perairan gitu kan. Jadi betul-betul dia tuh berenang dengan hiu guys di air dalam gitu kan. Statham berenang bersama hiu banteng dalam Fiji. Jadi
apa jadi misalnya betul-betul berenang guys bernama hiu banteng. Jadi dia tuh nggak sekedar apa, dia betul-betul berenang guys bernama hiu gitu kan. Berarti memang betul-betul apa namanya, ini luar biasa guys keberaniannya gitu kan, betul-betul berenang sama hiu guys. Film ini menghasilkan penghasilan kotor 527,8 juta dolar seluruh dunia, artinya sekitar 7,5 triliun lah kira-kira ya. Menjadi produksi bersama Amerika Cina dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa. Jadi film ini adalah collab antara Cina dan Amerika guys. Film apa The Meg ini gitu kan. Pada tahun 2019, Statham mengulangi perannya sebagai Deckard Shaw lagi ya di Fast Furious Hobbs and Shaw ya. Jadi itu adalah film spin-off, jadi bukan termasuk film utama Fast and Furious. Karena kita tahu ya, film utama Fast and Furious adalah serinya. Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa gitu kan. Nah, ini adalah spin-off-nya alias di luar film utamanya. Jadi film sampingan gitu guys. Jadi judulnya adalah Hobbs and Shaw gitu kan. Yang berfokus pada karakter Dwayne Johnson gitu guys. Ini yang The Rock itu guys ya. Dwayne Johnson itu adalah yang digambarkan sebagai karakter The Rock. Kita kenal sebagai The Rock gitu kan. Film ini meraup 758 juta dolar seluruh dunia. Berarti sekitar hampir 10 triliun berarti ya. 10 triliun guys. Menjadi film terlaris ke-10 tahun 2019. Jadi ini film terlaris ke-10 guys tahun 2019. Dan menerima ulasan yang umumnya positif dari para kritikus dengan pujian untuk kinerja Statham. Jadi Statham sangat dinilai positif guys untuk kinerja di film itu gitu kan oleh para kritikus guys. Jadi expose dari Adam Greenblatt. Jadi Adam Greenblatt ini mengekspos di Guardian ya, mencatat bahwa kontribusi karakter Statham untuk industri dan di ceruk film itu ya, di film-film action itu ya, adalah keras dan tanpa kompromi gitu. Beberapa kritikus mencatat kehadirannya sebagai fitur yang menentukan, yang memberi sinyal kepada penonton film tentang konten film. Jadi ini adalah termasuk di fitur menentukan itu guys, untuk film itu sukses atau tidak gitu kan. Jadi kalau dia bagus, film itu sukses. Kalau tidak bagus, ya film tidak sukses itu. Paparan sama berkomentar, Anda tahu apa yang Anda dapatkan dalam film Jason Statham. Dia akan memukuli orang, ya. Dia akan menabrak mobil. Jadi nanti yang Anda harapkan tentulah kalau kita nonton film Jason itu dia pasti akan memukul orang, kalau nggak dia nabrak mobil, guys. Jadi itu aja gitu kan. Jadi dia tuh kalau siapa Jason Statham, dia akan Anda akan nonton film dia, nanti dia akan ketemu dia tuh nabrak orang, kalau memukul orang, guys. Itu aja tuh gitu kan. Itu dia terkenal hal-hal itu, guys. Dia akan melakukan aksen Amerika yang tidak meyakinkan. Jadi aksen itu kurang meyakinkan gitu guys. Aksen Amerikanya kurang meyakinkan. Dampak Statham pada genre aksi thriller telah dilihat oleh Gambit sebagai pengganti yang sama dilakukan oleh Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone dan Jean-Claude Van Damme selama menjalankan mereka sebagai headline sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an. Jadi Jadi sebagai sama nilainya guys, dianalogikan ya, sebanding dengan Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone dan Jean-Claude Van Damme. Ini aktor film laga terkenal semua nih guys. Statham sendiri mengutip Stallone. Jadi dia tuh mirip dengan Stallone ya. Dia mungkin contoh Stallone, Bruce Lee, Paul Newman, Steve McQueen, dan Clint Eastwood sebagai inspirasi. Jadi role model dari Statham ini dia mencontoh ya tadi itu Stallone, Bruce Lee, Paul Newman, Steve McQueen, dan Clint Eastwood gitu. Sebuah artikel oleh Times Higher Education melaporkan bahwa Manchester University Press menugaskan studi akademis yang menganalisis dampak Statham terhadap industri film Inggris dan Amerika dan debutnya pada tahun 1998 hingga 2018. Jadi ada riset tuh dari studi akademis dari Universitas Manchester University Press ya. Jadi menurut artikel tersebut, menurut riset tadi ya, akademis tadi, Profesor Stephen Garrett dan Robert Shaw ingin menunjukkan perubahan wajah maskulinitas sinematik Inggris yang mencakup sinema di berbagai proyek, tapi juga menggunakan media lintas tekstual dalam overall. Jadi ada perubahan wajah maskulin guys. Jadi film-film Inggris itu yang awalnya tuh digambarkan mungkin yang lain, sekarang digambarkan sebagai yang seperti itulah, yang suka mukul orang, yang nabrakkan mobil. Jadi betul-betul
seperti itulah guys, termasuk juga acceleration dan segala macam gitu kan. Statham telah menjalin hubungan dengan model, ini keluar pribadi ya guys, jadi Statham telah menjalin hubungan dengan model Rosie Huntington Whiteley sejak tahun 2010. Pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka pada Januari 2016. Putra mereka, jadi mereka itu guys mulai hubungan itu tahun 2010, lalu tunangan diumumkan tahun 2016, jadi berarti sekitar 26 tahun berhubungan lah itu kan. Putra mereka, Jack Oscar, lahir pada Juni 2017, berarti setahun setelah mereka tunangan. Mereka tinggal di Beverly Hills, California. Berarti mereka nih guys, itu berarti mungkin tuh tayangan tuh di rumahnya mungkin ya, di Beverly Hills, California guys, yang ditangkap kamera itu gitu kan. Jadi Statham ini hobinya adalah dia suka sekali wakeboarding ya, wakeboarding itu kayak papan luncur guys, jet ski, selancar angin, dan panjat tebing. Ini memang olahraga semua nih guys. Memang dia ini olahragawan sejati gitu kan. Saat syuting di lokasi di Varna untuk di Expendables 3, dia mengendarai truk dari jalan ke Laut Hitam karena rem tidak berfungsi. Oh, jadi aktingnya mungkin ya, atau mungkin aksi kejadian nyata mungkin guys, nggak tahu. Dia mengendarai truk dari jalan ke Laut Hitam karena rem tidak berfungsi. Dalam sebuah wawancara di tahun 2013, oh ini berarti asli nih guys, asli. Dia tuh sempat mengendarai truk dengan rem tidak berfungsi dari jalan ke Laut Hitam. Mungkin dia kecelakaan mungkin guys, nggak tahu guys ya. Apa dia sempat ini kejadian nyata, apa dia sempat lompat, atau dia mungkin tercebur ke laut, mungkin ke Laut Hitam gitu kan. Dalam sebuah wawancara tahun 2013 dengan Vanity Fair, dia mengajukan untuk pemeran pengganti untuk diberikan sendiri Academy Award kategori. Jadi semua pemeran pengganti ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka benar-benar tidak ada yang memberikan mereka kredibilitas. Mereka mempertaruhkan layar mereka. Dan kemudian Anda memiliki aktor kuda poni yang berpopuler seperti yang mereka lakukan. Jadi Statham ini menganjurkan di wawancara tahun 2013 dia harusnya lebih juga diapresiasi para pemain pengganti. Jadi stuntman itu harus dikasih apresiasi karena mereka tuh guys sangat berjasa, karena mereka mempertaruhkan nyawa mereka, karena memang aksi mereka tuh berbahaya. Sehingga mereka tuh pantas diapresiasi. Jangan karena aktor utamanya dikasih hadiah, dikasih award, padahal yang mereka tuh juga tergantung di peran pengganti. Coba bayangkan kayak film-film kayak Mission Impossible gitu kan, James Bond, film-film yang ada aksi berbahaya itu kan ada stuntman-nya, peran pengganti. Nah kalau nggak ada stuntman-nya gimana dong? Ya kan aktor ini kan tentu berisiko, makanya itu risiko itu diambil alih oleh peran pengganti, sehingga mereka tuh mempertaruhkan nyawanya, tapi yang dapat kredit malah aktornya, karena mereka kan tidak nampak di layar mereka, karena mereka pemain pengganti. Nah, harusnya mereka dikasih kredit. Kasihan dong, mereka cuman sebagai bahan bakar aja, tapi tidak sebagai benar harus dikasih apresiasi juga lah apanya itu kan pekerjaannya gitu kan. Itu saran dia di tahun 2013 ketika ada wawancara gitu kan oleh media. Nah, sekarang kita akan bahas film-film ini guys. Nah, ini film-film ini ada banyak nih guys. Ya. Ada film-film dalam perangkat. Jadi dia tuh bermain film-filmnya itu dia tuh berperan sebagai Bacon di tahun 98 ya. Filmnya itu juga adalah Lock, Stock and the Two Smoking Barrels. Jadi ini referensi film-film yang bisa Anda dapatkan ya, bisa Anda cari kalau Anda pengen nonton acting dia ya. Dia tuh bermain di film-film ini gitu. Di filmnya itu tahun 98 judulnya Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ya dia berperan sebagai Bacon. Lalu tahun 2000 ada film judulnya Snatch ya. Juga dia tuh dan juga film sebagai Snatch itu dia berperan sebagai Turkish, dan film lainnya ada di tahun 2000 itu adalah judulnya Turn It Up ya, dia berperan sebagai Mr. B. Lalu tahun 2001 ada film namanya Ghost of Mars, dia berperan sebagai Sersan Jericho Butler. Lalu ada film judulnya The One, dia berperan sebagai MVA agent ya, namanya adalah Evan Funs gitu kan. Lalu film Mean Machine dia berperan sebagai Mo. Lalu tahun 2002 film The Transporter dia berperan sebagai Frank Martin. Lalu tahun 2003 film The Italian Job dia berperan sebagai Handsome Rob. Di film 2004 ya, film judul Collateral dia berperan sebagai Frank Martin. Di film Silver dia berperan sebagai Ethan Greer, dan itu adalah sebagai cameo semua guys. Jadi dia tuh dikirakan sebagai airport man, jadi sebagai petugas bandara gitu. Jadi dia cuma sebagai cameo di film-film ini gitu kan, bukan pemeran utama.
Lalu di cuman lewat cuman cameo lah gitu kan. Jadi kayak lewat itu sebentar aja gitu guys, cameo gitu kan. Nah, di tahun 2005 film The Transporter 2 dia berperan sebagai Frank Martin, lalu di film Revolver di tahun sama 2005 dia berperan sebagai Jack Green, lalu film London dia berperan sebagai Batman, lalu film Chaos dia berperan sebagai detektif Quentin Corners itu. Lalu di tahun 2006 di film The Pink Panther dia berperan sebagai Yves Guan gitu kan. Lalu di film Crank dia berperan sebagai Chef Sellers. Lalu di tahun 2007 di film judulnya War dia berperan sebagai FBI agent John Crawford. Lalu di film The Bank Job dia berperan sebagai Terry Letter. Di film In the Name of King dia berperan sebagai Farmer Diamond. Lalu di film Dead Race ya di tahun 2008 dia berperan sebagai Jensen Garner aka Frankenstein Ames gitu kan. Lalu di film The Truth in 24 dia berperan sebagai narator. Jadi film dokumenter guys. Lalu di Transporter 3 dia berperan sebagai Frank Martin. Di tahun 2009 di film judul Crank High Voltage dia berperan sebagai Chef Sellers. Di tahun 2010 di film judulnya 13 ya dia bermain sebagai Jasper Vegas. Judulnya film judul Expendable dia berperan sebagai Lee Christmas. Di tahun 2011 banyak filmnya guys, banyak filmnya ya. Film berjudul The Mechanic dia berperan sebagai Arthur Bishop. Di film berjudul Genomeo and Juliet dia berperan sebagai Tybalt. Di film berjudul Blitz dia berperan sebagai detektif Sergeant Tom Brand. Di film berjudul Killer Elite dia berperan sebagai Danny Brice. Di tahun 2012 di film berjudul Truth in 24/2 ya, 24/2 dia berperan sebagai narator di film dokumenter. Lalu di film Safe dia berperan sebagai Luke Wright. Di film The Expendable 2 dia berperan sebagai Lee Christmas. Lalu tahun 2013 di film Parker, judulnya Parker dia berperan sebagai Parker ya. Lalu film The Fast Furious 6 dia berperan sebagai Deckard Shaw. Di film Hummingbird dia berperan sebagai Joey Jones. Di film Homefront dia berperan sebagai Pearl Broker. Di film Hummingbird ini guys ya di Amerika itu judulnya adalah Redemption, dan di film Fast Furious 6 itu ya di sebagai Deckard Shaw ini dia cuma sebagai cameo. Lalu di tahun 2014 di film The Expendable 3 dia berperan sebagai Lee Christmas. Nah, lalu di tahun 2015 judul filmnya Wildcard dia berperan sebagai Nick Will. Furious 7 judulnya dia berperan sebagai Deckard Shaw. Lalu film Spy dia berperan sebagai Rick Sport. Nah, di tahun 2016 di film judulnya Mechanic Resurrection dia berperan sebagai Arthur Bishop. Di tahun 2017 di film The Fate of the Furious dia berperan sebagai Deckard Shaw. Di tahun 2018 di film The Meg ya, film Hiu itu dia berperan sebagai Jonas Tyler. Di tahun 2019 film The Fast and Furious Presents Hope and Show ya dia berperan sebagai Deckard Shaw. Di tahun 2021 judulnya Wrath of Man dia berperan sebagai Patrick Hillgravers. Di judulnya F9 ya dia berperan sebagai Deckard Shaw. Di tahun 2023 di film berjudul Operation Fortune Rius de Guerre dia berperan sebagai Orson Fortune. Di film berjudul Expendable dia berperan sebagai Lee Christmas. Di film berjudul Fast 10 ya dia berperan sebagai Deckard Shaw, dan film berjudul Meg 2 ya dia The Trance dia berperan sebagai Jonas Tyler. Nah, ini di video game nih guys, ini guys. Di video game ya. Di video game ini saya suka nih video game. Jadi kalau anda main game anda tahu nih. Jadi dia tuh bermain di video game itu ya. Akan lihat dia di video game itu di tahun 2002 ya. Judulnya game-nya adalah Reflection 2. Ada game judulnya Reflection. Dia main situ sebagai Mandy Strike. Lalu di Call of Duty ya di tahun 2003 dia berperan sebagai Sergeant Waters. Oh, saya pernah main nih guys Call of Duty tahun 2003. Iya ya, Sergeant Waters tuh ternyata saya baru tahu dia adalah Jason Statham guys. Memang mirip. Lalu ada video game tahun 2015 ya. Sniper X with Jason Statham dia berperan sebagai tim leader ya di game itu ya, Sniper X dengan with Jason Statham. Nah, sekarang di musik nih. Di musik dia artisnya The Shaman judulnya adalah Coming On. Jadi dia tuh perannya sebagai background dancer. Lalu di musik artisnya Erasure tahun 94 judulnya Run Off to the Sun dia berperan juga sebagai background dancer. Jadi dia tuh penilai latar gitu guys.
Di tahun 95 ada artis The Beautiful Souls dengan judul lagunya Dream a Little Dream of Me. Dia berperan sebagai moviegoer. Saya nggak tahu nih moviegoernya apa gitu kan. Dia kayak ada film di dalam musik itu guys. Jadi sama kayak dia kayak ada semacam itulah kan film di dalam musik itu. Nah, potongan film gitu guys, film-film pendek gitu kan. Nah, di tahun 2014 dia musiknya artisnya adalah Calvin Harris. Dia judulnya adalah Summer. Dia berperan sebagai driver guys. Nah, sekarang penghargaannya, terakhir penghargaannya guys. Jadi penghargaan apa yang dia dapat? Ada dua guys. Dia tapi cuma nominasi ya, nggak menang. Jadi selama hidupnya kayaknya nggak pernah menang guys, nggak pernah menang penghargaan, tapi dia masuk nominasi ya. Jadi dia tuh masuk nominasi di di acara event Broadcast Film Critic Association Awards ya, dengan penghargaan Best Actor in a Comedy ya, nominasinya sebagai di film Spy tahun 2015 ya. Lalu yang kedua di tahun 2015 dia masuk juga nominasi dari Teen Choice Award ya, di penghargaannya sebagai Best Choice Movie sebagai villain ya, jadi orang antagonis ya di film Forrest Gump. Jadi dia tuh pilihan anak muda gitu. Jadi Teen Choice Award itu adalah anak muda memilih gitu. Jadi anak muda suka peran dia di film Forrest Gump tuh guys, sebagai orang jahat gitu kan, masuk nominasi gitu kan. Nah, jadi itu dia guys semuanya yang kita tahu tentang Jason Statham. Jadi mudah-mudahan beliau ini terus seperti itu gitu kan. Jadi dan mudah-mudahan kita doa semoga di luar sana tuh akan banyak orang-orang yang lebih punya sisi kemanusiaan. Jadi mereka tuh harusnya mengesampingkan agama, suku, ras, negara kalau sudah ngomong tentang kemanusiaan. Karena apapun agama Anda, suku Anda, apapun negara Anda, kalau sudah ngomong tentang kemanusiaan tuh semuanya harus ditinggalkan guys. Karena kemanusiaan tuh ada lintas semuanya, lintas negara, agama, umur, usia segala macam, ya kan? Itu kalau ngomong kemanusiaan. Jadi nggak pandang bulu guys, nggak pandang apa agama Anda, negara Anda, suku Anda kan? Makanya ini adalah logis, sebenarnya adalah orang yang sangat logis, yang orang yang sangat punya hati dan punya rasa. Jadi kalau Anda masih ngomong-ngomong untuk apa tuh kita ngurus Palestina, Indonesia belum beres, berarti Anda tidak punya rasa kemanusiaan. Ya kan, harusnya kita urus semuanya. Kita urus semuanya guys. Indonesia kita urus, Palestina juga kita urus. Seperti Jason Statham ini juga kan, dia urus juga Amerika, dia urus juga itu. Karena dia warga negara Amerika dan Inggris juga gitu kan. Dia juga urus Palestina. Dan dia kampanye di konflik Palestina gitu kan, untuk menjadi negara merdeka dan tidak lagi menerima kezaliman dari penjajahan Israel. Karena penjajahan itu harusnya dihapuskan dari dunia ini gitu kan, dari dunia. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.